Menghukum mati pria alim yang dituduh berzina, warga menyesal setelah tahu kebenarannya. Begini ceritanya. Pada suatu malam datang seorang wanita sangat cantik, berseru di depan biaranya, "Wahai rahib, saya mohon pertolonganmu. Demi Tuhan yang engkau sembah, berilah aku tempat bermalam, karena rumahku sangat jauh." Sebagai seseorang yang berakhlak mulia, segera saja sang rahib berkata, "Naiklah, silahkan bermalam di tempat ini." Wanita itu masuk ke dalam biara. Mungkin memang dikehendaki Allah untuk menjadi batu ujian bagi sang rahib. Tiba-tiba ia merasakan cinta dan suka kepada sang rahib yang tampak sangat sederhana tetapi menenangkan itu. Perasaan gairah yang menggelora seakan tidak tertahankan. Untuk menarik perhatian dan membangkitkan nafsu sang rahib, wanita itu melepaskan semua pakaiannya, kemudian berlenggak-lenggok di depannya. Sang rahib segera menutup matanya dengan kedua tangannya dan berkata, "Kenakanlah kembali pakaianmu, janganlah telanjang." Wanita itu berkata, "Saya sangat ingin bersenang-senang denganmu malam ini." Bagaimanapun juga sang rahib itu masih lelaki yang normal. Nafsunya terbangkitkan ketika sepintas melihat keindahan tubuh dan mendengar keinginan wanita itu. Karena itu terjadi perdebatan di dalam dirinya antara akal sehat, kalbunya dan nafsunya. Dan dengan kehendak Allah, wanita itu bisa mendengarkan perdebatan tersebut. Akal sehatnya berkata, "Bertakwalah kepada Allah." Sang nafsu berkata, "Ini kesempatan emas. Kapan lagi engkau bisa bersenang-senang dengan seorang wanita yang secantik ini?" Akal sehatnya berkata, "Celaka dirimu, engkau akan menghilangkan ibadahku dan akan merasakan kepadaku pakaian aspal dari neraka. Aku khawatirkan atasmu siksaan api neraka yang takkan pernah padam, siksaan yang tidak pernah terhenti, bahkan lebih berat dari semua itu. Aku sangat takut akan kemurkaan Allah dan kehilangan keridhoannya." Tetapi sang nafsu terus saja merayunya untuk mau melayani keinginan wanita cantik itu. Ia terus merengek-rengek seperti anak kecil yang minta dibelikan es oleh ibunya. Akal sehatnya hampir tak mampu lagi mencegah rengekan sang nafsu itu. Maka sang rahib, yakni akal sehatnya, berkata kepada nafsunya, "Kini engkau semakin kuat saja. Baiklah kalau begitu, aku akan mencoba dirimu dengan api yang kecil. Jika engkau memang kuat menahannya, aku akan memenuhi keinginanmu, memuaskan dirimu dengan wanita cantik ini." Lalu sang rahib mengisikan minyak pada lampunya dan membesarkan nyalanya. Sementara itu sang wanita cantik yang bisa mengikuti percakapan dalam diri sang rahib tampak was-was dan khawatir. Benar saja yang dikhawatirkan. Sang rahib memasukkan jari-jari tangannya ke dalam api. Pertama ibu jarinya terbakar, kemudian telunjuk, menyusul kemudian jari jemarinya yang lain. Melihat pemandangan yang mengerikan itu, sang wanita tak kuat menahan perasaannya. Antara tidak tega dan mungkin ketakutan akan siksa neraka, sebagaimana digambarkan oleh akal sehat sang rahib. Kemudian ia menjerit keras sekali, begitu kerasnya hingga jantungnya berhenti berdetak dan ia meninggal seketika. Begitu melihat wanita itu mati, nafsunya segera saja padam. Sang rahib menutupi jenazah wanita itu dengan kain dan ia mematikan lampunya. Tanpa memperdulikan tangannya yang sakit akibat terbakar, sang rahib meneruskan sholat dan ibadahnya. Keesokan harinya, iblis yang menjelma menjadi salah seorang penduduk kampung itu menyebarkan berita kalau sang rahib telah berzina dan membunuh wanita yang dizinainya. Kabar itu sampai di telinga sang raja, yang segera saja mendatangi sang rahib beserta pengawal dan bala tentaranya. Sampai di sana sang raja berkata, "Wahai rahib, di manakah Fulanah binti Fulan?" yakni wanita cantik itu. Rahib berkata, "Ia ada di dalam biara." Kemudian raja berkata, "Suruhlah ia keluar. Ia telah mati, raja." Raja berkata dengan murka, "Biadab sekali engkau ini. Tidak cukup engkau menzinainya, bahkan engkau membunuhnya setelah itu." Maka raja memerintahkan pengawalnya untuk menangkap dan mengikat sang rahib tanpa mau mendengarkan alasan dan penjelasannya lebih lanjut. Mungkin fitnah yang disebarkan oleh iblis yang berupa sebagai penduduk kampung itu begitu hebatnya
sehingga sang raja tidak lagi mau mendengar penjelasan peristiwa itu dari sisi sang rahib. Mereka membawanya ke alun-alun di mana hukuman biasa dilaksanakan. Jenazah wanita itu dibawa serta seolah-olah sebagai saksi atas kejadian yang dilakukan kepadanya. Dengan kaki, tangan, dan leher terikat, sang algojo meletakkan gergaji di atas kepalanya. Ketika gergaji mulai membelah batok kepalanya, sang rahib sempat mengeluh pelan. Seketika itu Allah memerintahkan malaikat Jibril turun ke bumi sambil berfirman, "Katakan kepada rahib itu, janganlah mengeluh untuk kedua kalinya, karena sesungguhnya aku melihat semua itu. Katakan juga kepadanya bahwa kesabarannya sejak ia digoda sang wanita cantik hingga saat itu telah membuat penduduk langit menangis. Begitu juga dengan Hamalatul Ars, malaikat penyangga Ars. Demi kemuliaan dan kebesaranku, jika engkau mengeluh sekali lagi, tentulah akan aku binasakan langit dan aku longsorkan bumi." Jibril segera turun menyampaikan firman Allah tersebut. Maka sang rahib menahan dirinya untuk tidak mengeluh sesakit apapun yang dirasakannya. Ia tidak ingin menjadi penyebab kemurkaan Allah sehingga alam semesta ini hancur. Mulutnya terus mengucap zikir dan istighfar hingga akhirnya malaikat maut menjemputnya. Setelah sang rahib wafat dan banyak sekali orang yang menghinakan dirinya, Allah berkenan mengembalikan ruh sang wanita itu untuk sesaat. Seketika itu sang wanita bangun, yang membuat orang-orang di sekitarnya, termasuk raja dan para pengawal, serta bala tentaranya terkejut dan ketakutan. Wanita itu berkata, "Demi Allah, rahib itu teraniaya. Dia tidak berzina denganku, dan tidak pula dia membunuhku." Kemudian wanita itu menceritakan secara lengkap peristiwa yang dialaminya, dan ia menutup perkataannya dengan kalimat, "Kalau kalian tidak percaya, periksalah tangannya yang dalam keadaan terbakar." Setelah itu sang wanita meninggal lagi. Mereka segera memeriksa tangan sang rahib, dan benar seperti yang dikatakan wanita tersebut. Mereka menyesal telah bersikap gegabah. Sang raja berkata, "Andaikan kami mengetahui yang sebenarnya, tentulah kami tidak akan menggergaji engkau." Mereka segera merawat dua jenazah tersebut dan menguburkannya dalam satu lubang. Setelah tanah mulai menutupi jenazah keduanya, tercium bau harum kasturi keluar dari lubang kubur tersebut. Kemudian terdengar hatif, suara tanpa wujud. Allah telah menegakkan mizan, timbangan, dan mempersaksikan kepada para malaikatnya, "Aku persaksikan kepada kalian semua bahwa aku telah mengawinkan mereka dan juga mengawinkan rahib itu dengan 50 bidadari di surga Firdaus. Demikian itulah balasan bagi orang-orang yang selalu waspada dan bersabar di jalanku." Begitulah sahabat cerita nyata Reborn, akhir dari sebuah kisah yang berjudul Menghukum Mati Pria Alim yang Dituduh Berzina, Warga Menyesal Setelah Tahu Kebenarannya. Semoga kisah ini bermanfaat dan kita bisa mengambil hikmah. Jangan lupa, bila Anda punya masukan atau pendapat, tulis di kolom komentar, like dan share video ini, subscribe channel Cerita Nyata Reborn. Saksikan juga video-video kami yang lain yang lebih menarik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi